Ada 3 pantangan di desa ini. Jangan jawab panggilan setelah tengah malam, jangan buka pintu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. 1, desa ini kena teror mematikan gara-gara 1 mayat yang dibuang tanpa nama. Yakin berani dengar kisah lengkapnya sampai habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar kalau kalian berani nonton sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Langit di ufuk barat sudah berwarna merah tembaga ketika Damar turun dari ojek pangkalan di ujung jalan desa. Azan maghrib baru saja berkumandang, namun suaranya terdengar sayup, seolah tertelan oleh kabut tipis yang mulai turun menyelimuti atap-atap rumah. Damar merapatkan jaketnya. Udara di desa kelahirannya ini terasa jauh lebih dingin daripada yang ia ingat. Bukan dingin yang menyegarkan seperti hawa pegunungan, melainkan dingin yang lembab dan menusuk tulang, seakan-akan matahari tidak pernah benar-benar menyentuh tanah ini sepanjang hari. Langkah kaki Damar terdengar nyaring memecah keheningan. Ia menyeret koper rodanya perlahan, berusaha tidak menimbulkan keributan. Namun, ada yang aneh. Jalanan desa yang biasanya ramai oleh anak-anak yang berlarian menuju masjid atau bapak-bapak yang duduk merokok di pos ronda, kini kosong melompong. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Jendela-jendela dikunci ganda. Lampu-lampu teras dibiarkan mati atau hanya menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengawasi setiap gerak-gerik Damar. Desa ini seperti sedang menahan napas. Ketika Damar sampai di depan rumah masa kecilnya, ia melihat ibunya sedang berdiri di balik jendela ruang tamu, mengintip dari celah gorden dengan wajah pucat. Begitu melihat sosok Damar, wanita paruh baya itu buru-buru membuka pintu, menarik tangan anaknya masuk, dan segera mengunci pintu itu kembali dengan gerakan cepat yang tidak wajar. Terdengar bunyi klik berkali-kali dari kunci grendel yang dipasang berlapis. "Ibu kira kamu baru sampai besok pagi, Leh," ucap ibunya dengan suara berbisik. Matanya liar menyapu kegelapan di luar sebelum benar-benar menutup gorden tebal itu rapat-rapat. Damar mengerutkan kening, merasa heran dengan sambutan yang terasa panik itu. Ia melepaskan sepatu dan mencoba mencairkan suasana. "Tadi macet di jalan utama, Bu. Lagi pula ini baru jam 6 sore. Kok desa sepi sekali? Biasanya Pak Le Harun jam segini masih jualan nasi goreng di depan pos," tanya Damar sambil meletakkan tasnya di sofa ruang tamu yang terasa berdebu. Bapaknya keluar dari kamar belakang. Wajah tua itu tampak lebih kurata dan lelah dari terakhir kali Damar melihatnya lewat panggilan video. Tidak ada senyum lebar menyambut anak rantau yang pulang. Bapak hanya mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kayu di sudut ruangan sambil memilin rokok linting yang tidak dinyalakan. "Jangan banyak tanya dulu. Mandi, sholat, terus makan. Ingat, jangan sekali-kali buka jendela kamar atau pintu depan kalau sudah lewat maghrib. Desa kita sedang tidak baik-baik saja," kata bapak dengan nada datar namun tegas. Makan malam itu berlangsung dalam diam, hanya denting sendok beradu dengan piring yang terdengar. Damar ingin sekali bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi melihat tangan ibunya yang gemetar saat menyendokkan nasi, ia mengurungkan niatnya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rasa rindu yang ia bawa dari kota perlahan berganti menjadi rasa was-was yang tidak beralasan. Malam semakin larut. Damar masuk ke kamarnya. Kamar itu masih sama seperti dulu, dengan poster-poster kusam yang menempel di dinding dan lemari kayu jati tua di sudut. Ia mencoba memejamkan mata, tapi kantuk tak kunjung datang. Suasana di luar sana terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Keheningan itu justru memekakkan telinga. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika Damar mendengar sesuatu. Awalnya samar, namun lama-kelamaan semakin jelas. Suara itu berasal dari jalanan aspal di depan rumahnya. Damar mendengar sesuatu. Serak, serak, serak.
Damar menahan nafas. Itu bukan suara langkah kaki manusia. Itu terdengar seperti sesuatu yang berat dan basah sedang diseret paksa di atas permukaan jalan yang kasar. Jedanya teratur, lambat dan menyakitkan. Serak, hening, serak, hening. Rasionalitas Damar bekerja. Mungkin itu tetangga yang sedang memindahkan karung beras, atau mungkin ada orang gila yang lewat menyeret sampah. Tapi, siapa yang melakukan itu di tengah malam buta di desa yang mencekam seperti ini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Damar turun dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara. Ia berjalan jinjit menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung ke jalan depan. Ia ingat pesan bapaknya untuk tidak membuka jendela. Tapi ia hanya ingin mengintip sedikit, hanya sedikit. Tangan Damar menyentuh kain gorden yang dingin. Dengan gerakan sangat perlahan, ia menyibakkan sedikit ujung kain itu, menyisakan celah sekecil lubang jarum untuk matanya mengintip keluar. Di luar sana, lampu jalan yang bohlamnya sudah tua berpendar kuning kemerahan, menciptakan lingkaran cahaya yang suram di aspal. Jalanan itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tetangga, tidak ada orang gila. Damar menghela nafas lega berpikir bahwa telinganya mungkin salah dengar karena terlalu lelah. Namun, tepat ketika ia hendak menutup kembali gorden itu, matanya menangkap sesuatu di bawah sorotan lampu jalan. Suara seretan itu sudah berhenti, tapi jejaknya tertinggal di sana. Ada bekas lumpur basah berwarna merah pekat memanjang di tengah jalan aspal. Lumpur itu terlihat kental dan berlendir, seolah-olah baru saja diambil dari kedalaman tanah yang paling dasar. Jejak itu terseret panjang dari arah ujung jalan yang gelap gulita. Jantung Damar seakan berhenti berdetak ketika ia menelusuri arah jejak lumpur itu dengan matanya. Jejak seretan itu tidak lurus melewati rumahnya. Jejak itu berbelok, mematah tajam, dan berhenti tepat di depan pagar besi rumah Damar. Seolah-olah sesuatu yang menyeret tubuhnya itu kini sedang berdiri diam di sana, tepat di balik pagar, menunggu pintu dibuka. Pagi datang membawa sedikit kelegaan, meski mendung tebal masih menggantung rendah di langit desa. Cahaya matahari yang temaram seakan enggan menembus kabut, membuat suasana pagi itu terasa abu-abu. Damar terbangun dengan kepala pening. Ingatan tentang jejak lumpur semalam masih menghantuinya, tapi ketika ia memberanikan diri mengecek pagar depan setelah subuh tadi, jejak itu sudah hilang, bersih. Seolah hujan lebat telah menghapusnya, padahal semalam tidak turun hujan setetes pun. Rasa penasaran itu seperti gatal yang tak bisa digaruk. Damar butuh jawaban. Setelah sarapan singkat yang hening, ia pamit pada ibunya dengan alasan ingin jalan-jalan sebentar mencari udara segar. Ibunya hanya berpesan agar ia tidak pergi jauh-jauh dan jangan mampir ke kebun bambu di ujung desa. Pesan terakhir itu justru seperti peta bagi Damar. Kebun bambu itu adalah tempat bermainnya dulu. Kenapa sekarang dilarang? Di persimpangan jalan dekat warung yang tutup, Damar berpapasan dengan Naya, teman masa kecilnya yang kini menjadi guru honorer di SD setempat. Wajah Naya terlihat lelah, kantung matanya hitam dan tebal. "Kamu nekat pulang, Mar," sapa Naya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar serak. "Seharusnya kamu tunggu kabar dari aku dulu sebelum memutuskan pulang." "Memangnya ada apa, Nay? Bapak sama ibu di rumah diam saja. Desa ini kayak kota mati. Semalam aku dengar suara aneh di depan rumah," desak Damar. Naya menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada warga lain yang mendengar percakapan mereka. Ia kemudian menarik lengan Damar, mengajaknya berjalan menjauh dari jalan utama menuju jalan setapak yang mengarah ke area persawahan. "2 minggu lalu warga nemu mayat di pinggir kali," bisik Naya. "Kondisinya rusak. Gak ada dompet, gak ada KTP, gak ada yang kenal." Damar mendengarkan dengan seksama. Langkah kakinya melambat. Terus Pak RT dan beberapa warga sepakat buat langsung ngubur jasad itu. Bukan di pemakaman umum, Mar. Katanya Pak Mali nyampur orang asing yang matinya gak wajar sama makam leluhur desa. Mereka ngubur jasad itu di tanah kosong dekat kebun bambu. Asal-asalan. Cuma dibungkus kain kafan seadanya, tanpa dimandiin bersih, tanpa disolatin yang benar. Naya berhenti berjalan. Matanya menatap lurus ke arah rimbunan pohon bambu yang menjulang di kejauhan.
Daun-daun bambu itu bergesekan tertiup angin, menghasilkan suara kresek yang terdengar seperti bisikan orang banyak. Sejak hari itu, Mar, desa kita diteror. Mulai dari suara orang nangis, bau amis yang tiba-tiba muncul di ruang tamu, sampai warga yang sakit mendadak. Dan yang paling parah, mereka yang ikut ngubur jasad itu satu persatu mulai didatangi. Damar terdiam. Ia teringat wajah bapaknya yang menua drastis dan ketakutan ibunya. Apakah bapaknya terlibat? "Antar aku ke sana, Nay, ke makam itu," pinta Damar. Naya menolak keras awalnya, wajahnya pias ketakutan. Tapi Damar berkesiras. Ia merasa ada tanggung jawab yang tidak ia pahami. Dorongan kuat untuk melihat sendiri sumber malapetaka ini. Akhirnya dengan berat hati Naya setuju mengantar, tapi hanya sampai batas jalan setapak. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah yang licin. Semakin dekat ke kebun bambu, udara semakin berat. Bau tanah basah bercampur aroma bunga kamboja yang layu menyengat hidung. Padahal tidak ada pohon kamboja di sekitar situ. Di sebuah lahan kosong yang dikelilingi semak belukar liar, Naya berhenti. Tangannya menunjuk dengan gemetar ke arah gundukan tanah merah di tengah lahan. "Itu di sana," ucap Naya lirih. Lalu ia mundur beberapa langkah, enggan mendekat. Damar memberanikan diri melangkah maju. Sepatunya menginjak rumput liar yang tumbuh subur. Di tengah lahan itu, memang ada gundukan tanah yang terlihat masih baru. Kontras dengan tanah sekitarnya yang padat dan berumput. Tidak ada batu nisan, tidak ada taburan bunga. Hanya ada sebatang bambu hijau yang ditancapkan sebagai penanda. Patok bambu itu terlihat menyedihkan. Patah di bagian ujungnya, miring ke kiri seolah hampir roboh. Damar berdiri tepat di depan gundukan itu. Hening. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Rasanya seperti berada di dalam ruang hampa udara. Ia menatap tanah merah itu lekat-lekat. Tiba-tiba, Damar merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar dari telapak kakinya, naik ke punggung hingga ke tengkuknya. Bulu kuduknya meremang seketika. Perasaan itu datang begitu kuat. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ada sepasang mata yang sedang menatapnya dari balik celah-celah rumpun bambu yang gelap di belakang gundukan itu. Damar menelan ludah, mencoba menoleh perlahan ke arah rumpun bambu. Kosong. Hanya bayangan gelap dari batang-batang bambu yang saling silang. "Mar, ayo pulang," panggil Naya dari kejauhan. Suaranya terdengar panik. "Perasaanku gak enak." Damar mengangguk pelan. Ia pun merasa tidak seharusnya berlama-lama di sana. Namun saat ia memutar badannya untuk pergi, ekor matanya menangkap pergerakan di gundukan tanah itu. Gerakan yang sangat halus. Damar menoleh cepat kembali ke arah makam. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap tanah di sekitar patok bambu itu tanpa berkedip. Selama beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Damar hampir menghela napas lega, berpikir itu hanya halusinasi karena rasa takut. Tapi kemudian, ia melihatnya lagi. Tanah di sekitar pangkal patok bambu itu bergerak. Bukan merosot karena gravitasi. Tanah itu bergerak naik turun secara perlahan dan ritmis. Kembang kempis. Naik, turun. Naik, turun. Seperti dada seseorang yang sedang bernapas berat dalam tidur yang gelisah. Seperti ada sesuatu yang hidup, terkubur di bawah sana, sedang berusaha mengambil napas dari balik timbunan tanah merah yang menghimpitnya. Dan napas itu terdengar mendesis pelan dari celah tanah yang retak. Damar mundur teratur. Matanya tak lepas dari tanah yang bernafas itu. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seolah tertanam di lumpur hisap. Naya, yang melihat wajah pucat Damar dari kejauhan, segera berlari menghampiri dan menarik lengan pemuda itu sekuat tenaga. Sentuhan tangan Naya memecahkan trans ketakutan yang mengikat Damar. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka berdua bergegas meninggalkan kebun bambu itu. Langkah kaki mereka terburu-buru menyusuri pematang sawah hingga napas mereka tersengal. Sesampainya di jalan desa yang beraspal, barulah mereka berani berhenti. Naya membungkuk, memegangi lututnya sambil mengatur napas. Wajahnya berkeringat dingin.
Kamu lihat apa, Mar? Tanya Naya dengan suara gemetar, seolah ia takut mendengar jawabannya. Damar menggeleng, masih mencoba mencerna apa yang baru saja disaksikannya. Tanahnya bergerak, Nay. Seperti ada yang bernafas di bawah sana. Wajah Naya semakin pias. Ia mencengkram lengan Damar. Pulang, Mar, sekarang. Jangan keluar lagi sampai besok pagi. Dan demi Tuhan, jangan cerita ke siapa-siapa soal ini dulu, terutama ke bapakmu. Mereka berpisah di persimpangan. Damar pulang dengan pikiran kacau. Sesampainya di rumah, suasana semakin suram. Ibunya sedang mengompres dahi bapak di kamar. Bapak demam tinggi mendadak setelah sholat asar tadi. Tubuhnya menggigil hebat di balik selimut tebal. Matanya terpejam rapat dan bibirnya terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Sesekali terdengar seperti racauan orang yang sedang memohon ampun. Panasnya tinggi sekali, Bu. Kita bawa ke puskesmas saja, saran Damar khawatir. Ibunya menggeleng lemah. Percuma, Le. Pak RT dan Pak Wo juga sakit begini sejak kemarin. Obat dokter nggak ada yang mempan. Ini sakit kiriman. Malam turun dengan cepat membawa kegelapan yang pekat menyelimuti desa. Listrik di rumah berkedip-kedip tidak stabil sejak sore, membuat bayangan benda-benda di dalam rumah bergerak-gerak menakutkan. Sekitar pukul 8 malam, persediaan obat penurun panas bapak habis. Ibunya terlihat panik, mondar-mandir di dapur. Damar beli ke warung Bu Tejo di ujung gang ya, Bu, kata Damar. Tak tega melihat kecemasan ibunya. Warung Bu Tejo tutup kalau malam begini, Mar. Semua warung tutup, jawab ibunya putus asa. Warung Madura di jalan raya pasti buka 24 jam. Damar naik motor sebentar, nggak sampai 15 menit. Damar berisi keras. Ia menyambar kunci motor di atas meja, mengabaikan tatapan keberatan dari ibunya. Rasa khawatirnya pada kondisi bapak mengalahkan rasa takutnya pada cerita-cerita horor itu. Damar mengeluarkan motor metik tuanya. Suara mesin motor memecah keheningan malam desa yang mencekam. Ia melaju pelan menyusuri jalanan desa yang gelap gulita. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Hanya 1-2 yang menyala redup. Itu pun berkedip-kedip seperti akan putus nyawanya. Angin malam berhembus kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga di pinggir jalan. Bayangan dahan yang bergerak tertimpa sorot lampu motor terlihat seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraihnya. Damar memacu motornya lebih cepat, fokus menatap jalanan aspal di depannya. Ia berhasil mencapai jalan raya, membeli obat, dan segera berputar balik. Hatinya sedikit lega. Tidak ada hantu, tidak ada teror, hanya sugesti, pikirnya. Namun kelegaan itu perlahan sirna saat ia kembali memasuki gerbang desanya. Suasana terasa berbeda dari saat ia berangkat tadi. Kabut tebal kini turun menutupi jalanan, membuat jarak pandang hanya tersisa beberapa meter di depan lampu motor. Damar mengurangi kecepatan, menyipitkan mata menembus kabut putih yang berputar-putar. Sekitar 50 meter sebelum rumahnya, ada sebuah tiang lampu jalan yang lampunya masih menyala, meski berkedip-kedip lemah. Cahayanya menciptakan lingkaran kuning pucat di tengah kabut. Dan di tengah lingkaran cahaya itu, ada seseorang yang berdiri. Damar refleks menekan rem. Motornya berhenti mendecit. Jantungnya berpacu cepat. Sosok itu berdiri mematung di pinggir jalan, tepat di bawah tiang lampu. Dari posturnya, sosok itu terlihat seperti laki-laki dewasa. Tapi ada yang salah. Tubuhnya terlihat hitam legam, bukan karena bayangan, tapi seperti hangus atau tertutup lumpur pekat yang mengering. Pakaiannya compang-camping, hanya sisa kain lusuh yang menempel di badan kurusnya. Damar ingin memutar gas dan kabur, tapi tubuhnya kaku. Matanya terkunci pada sosok itu. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya yang sejak tadi tertunduk. Nafas Damar tercekak. Bagian wajah sosok itu tidak jelas. Tertutup kabut asap tipis yang berputar di sekitar kepalanya, menyembunyikan fitur wajahnya. Tapi Damar bisa merasakan tatapan tajam yang menembus dari balik kabut itu. Tatapan penuh amarah dan kesakitan. Sosok itu kemudian mengangkat tangan kanannya perlahan. Gerakannya patah-patah, disertai bunyi krek-krek seperti tulang sendi yang dipaksa bergerak setelah lama kaku. Jarinya yang panjang dan runcing menunjuk lurus ke depan, bukan menunjuk ke arah Damar. Telunjuk hitam itu melewati bahu Damar, menunjuk lurus ke arah rumah Damar yang terlihat samar di balik kabut di belakangnya. Lampu jalan di atas sosok itu tiba-tiba berkedip cepat. Bzz, bzz. Lalu mati total. Kegelapan seketika menelan sosok itu. Damar panik setengah mati. Ia memutar gas motornya sekuat tenaga. Motornya meraung membelah kegelapan, melewati titik di mana sosok tadi berdiri. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana.
Hanya bau anyir darah dan tanah basah yang tercium menyengat saat ia melintas. Seolah ia baru saja menembus tubuh seseorang yang tak kasat mata. Damar membanting motornya di halaman rumah, berlari menuju pintu depan, menggedornya panik. "Bu, buka bu, Damar pulang." Pintu terbuka, wajah ibunya pucat pasi, air mata mengalir di pipinya. Belum sempat Damar bicara, suara jeritan histeris terdengar dari dalam kamar bapak. Jeritan laki-laki yang terdengar sangat ketakutan, seolah melihat malaikat maut datang menjemput. Damar menerobos masuk ke kamar. Ia melihat bapaknya duduk meringkuk di sudut kasur, telunjuknya gemetar menunjuk ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. "Dia masuk! Dia sudah masuk!" Racau bapak dengan mata melotot, menatap kosong ke sudut ruangan yang gelap. Damar mengikuti arah telunjuk bapaknya yang gemetar ke sudut kamar yang gelap. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya lemari pakaian tua dan tumpukan kardus bekas. Namun, udara di sudut itu terasa lebih padat, lebih dingin, seolah ada bongkahan es tak kasat mata yang membeku di sana. Damar segera menyalakan lampu kamar yang sempat dimatikan ibunya agar bapak bisa istirahat. Cahaya putih lampu neon seketika mengusir bayangan-bayangan di sudut ruangan, tapi tidak mengusir ketakutan yang sudah terlanjur merayap di wajah bapak. "Nggak ada siapa-siapa, Pak. Cuma perasaan bapak saja," hibur Damar sambil membantu bapaknya berbaring kembali. Tubuh pria tua itu basah kuyup oleh keringat dingin. Bapak mencengkram lengan Damar kuat-kuat. Kukunya menancap menyakitkan. "Dia tadi berdiri di situ, Mar. Dia minta dikembalikan. Dia minta namanya," bisik bapak dengan suara parau sebelum akhirnya terkulai lemas karena pengaruh obat yang baru saja diminumnya. Malam itu, Damar memutuskan untuk berjaga di ruang tengah. Ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok di bawah tiang lampu dan racauan bapak terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Damar tersentak, kewaspadaannya meningkat maksimal. Siapa yang bertamu jam segini di desa yang sedang diteror? "Damar, ini Naya." Suara perempuan terdengar dari balik pintu. Damar mengintip dari celah jendela. Benar, itu Naya. Tapi ia tidak sendirian. Ada seorang laki-laki tua bersarung kotak-kotak dan berpeci hitam di sebelahnya. Itu Mbah Karso, sesepuh desa yang dikenal sebagai orang pintar atau yang dituakan dalam urusan spiritual. Damar segera membukakan pintu. Wajah Naya terlihat cemas, sementara Mbah Karso memasang ekspresi datar yang sulit dibaca. "Boleh kami masuk, Leh?" tanya Mbah Karso sopan namun tegas. Di ruang tamu yang remang-remang, Mbah Karso duduk bersila di atas karpet, memejamkan mata sejenak seolah sedang memindai isi rumah. "Rumahmu sudah ditandai, Leh," ucap Mbah Karso tiba-tiba, membuka matanya dan menatap tajam ke arah Damar. "Bapakmu salah satu yang ikut menguburkan jasad itu, kan?" Damar mengangguk pelan, tenggorokannya tercekak. "Iya, Mbah. Bapak cerita sedikit tadi." Mbah Karso menghela napas panjang. Mereka melakukan kesalahan besar. Tanah tempat mereka mengubur itu tanah sengkola. Tanah buangan yang pantang dipakai untuk memendam jasad manusia, apalagi jasad yang matinya penasaran. Sekarang yang di dalam tanah itu marah. Dia tidak terima diperlakukan seperti bangkai binatang. Naya menyela, suaranya bergetar. Mbah Karso bilang ada aturan yang harus kita patuhi kalau mau selamat malam ini, Mar. Terornya akan semakin jadi. Mbah Karso mengangkat 3 jarinya. "Dengarkan baik-baik, Le. Ada 3 pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun di rumah ini mulai malam ini. Pertama, jari telunjuk Mbah Karso tegak. Kalau lewat tengah malam kamu dengar ada yang memanggil namamu dari luar rumah, seakrab apapun suaranya, jangan pernah dijawab. Itu bukan manusia. Kedua, jari tengahnya naik. Kalau ada yang mengetuk pintu atau jendela 3 kali berturut-turut dengan jeda yang sama, tok, 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 jangan dibuka. Sekali kamu buka, kamu mengizinkan dia masuk selamanya. Ketiga, jari manisnya menyusul. Kalau kamu merasa ada yang berdiri di belakangmu, atau ada hawa dingin meniup tengkukmu, jangan menoleh.
Teruslah berjalan atau berdoa, tapi jangan menoleh. Kalau kamu menoleh dan bertatapan mata dengannya, jiwamu yang akan dia tarik untuk menggantikan tempatnya di tanah. Damar merinding mendengar pantangan-pantangan itu. Rasanya seperti mendengar dongeng horor, tapi melihat keseriusan di wajah Mbah Karso, ia tahu ini nyata. Mbah Karso kemudian memberikan segenggam garam kasar yang sudah didoakan untuk ditabur di sekeliling rumah, lalu pamit pulang bersama Naya karena harus mengunjungi rumah warga lain yang juga diteror. Sepeninggal mereka, rumah kembali sunyi. Damar menaburkan garam itu di setiap ambang pintu dan jendela sesuai instruksi. Ia duduk kembali di ruang tengah, ditemani detak jam dinding yang terdengar semakin keras seiring berjalannya waktu. Waktu merangkak lambat menuju tengah malam. Ibunya sudah tertidur di kamar menemani bapak. Damar sendirian, berteman dengan sepi dan rasa takut yang menggerogoti. Teng, teng, teng. Jam berdentang 12 kali. Pergantian hari telah tiba. Damar menegakkan punggungnya. Matanya waspada menatap pintu depan. Semenit berlalu, 5 menit, 10 menit. Tidak ada apa-apa. Damar baru saja hendak menyandarkan punggungnya ke sofa, merasa sedikit lega ketika suara itu terdengar. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, jelas, tegas, dan berasal dari pintu kamar tidurnya sendiri yang letaknya di sebelah ruang tengah. Damar membeku. Bukankah Mbah Karso bilang ketukan dari luar rumah? Kenapa ini dari pintu kamarnya sendiri? Tok, tok, tok. Ketukan itu berulang. Kali ini disertai suara. Suara yang sangat Damar kenal. Suara Naya. Mar, Damar, buka pintunya Mar. Aku ketinggalan kunci motor di kamarmu tadi. Suara Naya terdengar memelas dari balik pintu kamar Damar yang tertutup. Akal sehat Damar berontak. Naya tidak pernah masuk ke kamarnya tadi. Naya hanya duduk di ruang tamu. Dan Naya sudah pulang setengah jam yang lalu. Mar, tolong Mar. Di luar gelap. Aku takut. Suara Naya berubah menjadi isak tangis yang menyayat hati. Buka pintunya sebentar saja. Tangan Damar gemetar hebat. Logikanya tahu itu bukan Naya, tapi hatinya teriris mendengar tangisan sahabatnya. Tanpa sadar, ia berdiri dan melangkah perlahan mendekati pintu kamarnya. Tangannya terulur menuju gagang pintu. Tepat saat ujung jarinya menyentuh dinginnya logam gagang pintu, suara tangisan itu berhenti mendadak. Hening. Lalu, terdengar suara lain dari balik pintu itu. Bukan suara Naya, melainkan suara geraman rendah, berat dan basah, seperti suara binatang buas yang sedang mengunyah daging. Krrr. Buka. Damar tersentak mundur, nyaris terjatuh. Itu jebakan. Itu bukan Naya. Buka! Suara teriakan yang memekakan telinga meledak dari dalam kamar, disusul hantaman keras pada pintu kayu itu. Brak! Pintu bergetar hebat seolah akan jebol, tapi anehnya, gagang pintunya tidak bergerak sama sekali. Sesuatu di dalam sana sedang mengamuk, ingin keluar, ingin menerkam siapa saja yang ada di balik pintu. Damar terpaku di depan pintu kamarnya yang digedor-gedor dari dalam. Hantaman itu begitu kuat hingga debu-debu rontok dari kusen pintu. Namun anehnya, suara keributan itu seolah teredam di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda orang tuanya terbangun. Pintu kamar mereka di seberang ruangan tetap tertutup rapat. Seakan-akan teror ini hanya terjadi di dimensi yang hanya bisa didengar dan dirasakan oleh Damar seorang. Damar mundur perlahan, langkahnya gemetar. Matanya tak lepas dari daun pintu kayu jati yang melengkung keluar setiap kali hantaman itu datang. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia teringat pantangan Mbah Karso, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan izinkan dia masuk. Atau dalam kasus ini, jangan izinkan dia keluar. Pergi, pergi kau, teriak Damar dengan suara serak, mencoba mengusir entitas di dalam kamarnya. Hantaman itu berhenti mendadak. Keheningan yang menyusul jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi.
Damar menahan napas, menempelkan telinganya ke dinding di sebelah pintu, mencoba mendengar pergerakan di dalam. Serak, serak. Suara itu lagi, suara seretan yang ia dengar di jalanan desa malam sebelumnya. Tapi kali ini, suaranya terdengar sangat dekat, berputar-putar di dalam kamarnya yang sempit. Sesuatu itu sedang berjalan mengelilingi tempat tidur, menyeret kakinya yang berat. Damar mundur sampai punggungnya menabrak tembok ruang tengah. Ia merosot duduk di lantai, memeluk lutut dan memejamkan mata sambil terus merapal doa-doa pendek yang ia ingat. Ia bertahan dalam posisi itu sepanjang malam, ditemani suara-suara garukan kuku di balik pintu dan desisan napas yang sesekali terdengar dari celah lubang kunci. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk dari ventilasi udara akhirnya membuyarkan mimpi buruk malam itu. Damar terbangun dalam posisi meringkuk di lantai ruang tengah. Badannya pegal linu, lehernya kaku. Suasana rumah hening. Damar melirik jam dinding. Pukul 7 pagi. Pintu kamarnya masih tertutup rapat. Terlihat normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Dengan memberanikan diri, Damar bangkit dan memutar gagang pintu kamarnya. Tidak terkunci. Pintu terbuka dengan derit pelan. Kondisi kamar itu berantakan, tapi bukan berantakan yang wajar. Kasurnya terbalik, bantal dan guling berserakan dengan isi kapuk yang berhamburan keluar seolah dicarik-carik paksa. Lemari pakaiannya terbuka lebar, baju-bajunya ditarik keluar dan dilempar ke segala arah. Namun bukan kekacauan itu yang membuat darah Damar berdesir hebat. Di tengah ruangan, di lantai keramik putih yang dingin, terdapat gundukan tanah merah basah. Tanah kuburan. Aromanya menyengat. Bau tanah basah bercampur bau bunga kamboja busuk yang sama persis dengan yang ia cium di kebun bambu kemarin. Damar melangkah hati-hati, menghindari injakan pada tanah itu. Matanya menyapu sekeliling ruangan mencari jejak si penyusup. Jendelanya masih terkunci rapat dari dalam. Tidak mungkin ada orang masuk lewat sana. Jadi lewat mana makhluk itu masuk? Mata Damar tertuju pada jejak lumpur yang tercetak di lantai, mengarah dari pintu ke tengah ruangan tempat gundukan tanah itu berada. Jejak kaki telanjang yang besar dengan jari-jari yang panjang dan melebar aneh. Damar mengikuti arah jejak itu. Jejak itu berputar di sekitar kasur, lalu mengarah ke dinding di samping lemari. Di sana, jejak itu tidak berhenti. Jejak kaki lumpur itu naik ke dinding. Damar mendongak, matanya membelalak tak percaya. Jejak kaki berlumpur itu tercetak jelas menempel di tembok vertikal, terus naik hingga mencapai langit-langit kamar. Dan di sana, di plafon putih bersih tepat di atas posisi bantal kepalanya biasa berada, jejak-jejak kaki itu berkumpul banyak sekali. Hitam, kotor, dan basah. Seolah-olah makhluk itu semalam bertengger di sana, merayap terbalik seperti cicak raksasa, menunggu Damar tidur di bawahnya. Menunggu mangsanya dengan sabar sambil menatap ke bawah dengan wajah terbalut kabut. Damar merasa mual membayangkan dirinya tidur di sana, sementara sesuatu itu meneteskan lumpur ke wajahnya. "Astagfirullah, Mar." Suara ibunya mengejutkan Damar. Ibunya berdiri di ambang pintu, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri melihat kondisi kamar anaknya. "Ibu jangan masuk," larang Damar cepat. "Di sini ada tanah kuburan, Bu." Tapi ibunya tidak mendengarkan. Tatapan ibunya terkunci pada sesuatu di atas meja belajar Damar yang berantakan. Dengan langkah gemetar, ibunya masuk dan mengambil sebuah bingkai foto keluarga lama diambil saat Damar masih SMP. Ada bapak, ibu, dan Damar yang tersenyum lebar. Tapi foto itu kini rusak. Kaca bingkainya retak 1000. Dan yang lebih mengerikan, wajah Damar di dalam foto itu dicoret dengan tanah merah pekat hingga tertutup sempurna. Hanya wajah Damar, wajah bapak dan ibu dibiarkan bersih. Ibunya menangis histeris, menjatuhkan bingkai foto itu hingga pecah berkeping-keping di lantai. "Dia mengincarmu, Leh. Dia mengincarmu karena kamu satu-satunya yang masih muda di rumah ini," isak ibunya sambil memeluk Damar erat. "Dia butuh wadah yang kuat. Dia mau gantiin kamu." Damar mematung. Kata-kata ibunya menohok kesadarannya. Teror ini bukan sekedar balas dendam. Makhluk itu tidak hanya ingin menakut-nakuti. Dia menginginkan kehidupan. Dia ingin kembali dan dia butuh tubuh untuk mewujudkannya.
dan tubuh Damar adalah target utamanya. Di antara pecahan kaca bingkai foto di lantai, Damar melihat secarik kertas kusut terselip di balik foto yang rusak tadi. Kertas itu bukan bagian dari foto. Itu kertas baru, kertas buku tulis yang disobek kasar. Ada tulisan tangan cakar ayam di sana, ditulis menggunakan arang hitam. 1 sudah lupa, 2 sudah ingat, 3 akan menjemput. Damar meremas kertas itu. Pesan ancaman, 3 akan menjemput. Siapa yang ketiga? Atau apa yang ketiga? Ketakutan di wajah ibu adalah pemandangan paling menyakitkan bagi Damar. Wanita yang biasanya tegar itu kini luluh lantak, meringkuk di kursi ruang tengah sambil terus meremas tasbih. Damar tahu ia tidak bisa diam saja menunggu yang ketiga datang menjemput. Ia harus bergerak. Ia harus mencari tahu akar masalah ini sebelum malam kembali datang membawa petaka yang lebih besar. Ibu jaga bapak ya, kunci semua pintu. Damar harus ketemu Naya. Pamit Damar, berusaha terdengar tenang meski tangannya dingin. Hati-hati Leh, jangan sampai maghrib di jalan, pesan ibunya lirih. Suaranya hampir hilang ditelan isak tangis yang tertahan. Damar memacu motornya menuju rumah Naya. Di benaknya hanya ada satu tujuan, kebun bambu itu lagi. Nalurinya mengatakan bahwa kunci dari semua teror ini tertanam di sana bersama jasad tanpa nama itu. Ia butuh bukti, butuh sesuatu yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya sosok yang meneror desanya. Naya menyambut Damar dengan wajah cemas, namun kali ini ia tidak menolak ketika Damar mengajaknya kembali ke makam keramat itu. Mungkin karena Naya juga merasakan urgensi yang sama. Teror di desa semakin menjadi-jadi dan mereka kehabisan waktu. Kita harus cepat, Mar. Mendung sudah gelap lagi, ujar Naya sambil menunjuk langit yang bergulung awan hitam pekat, padahal baru jam 10 pagi. Mereka sampai di kebun bambu dengan napas memburu. Suasana di sana jauh lebih mencekam daripada kunjungan mereka pertama. Angin tidak berhembus sama sekali, membuat udara terasa mati dan berat. Bau anyir darah samar-samar tercium di antara aroma tanah basah. Damar dan Naya berdiri di depan gundukan tanah merah itu. Damar menyalakan senter handphonenya, menyorot ke arah tanah makam. Lihat ini, Nay, bisik Damar, menunjuk ke bagian bawah patok bambu. Tanah di sekitar patok itu terlihat gembur, berbeda dengan tanah di pinggirannya yang padat. Butiran tanahnya merah segar, seolah baru saja dicangkul beberapa jam yang lalu. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, di sela-sela gumpalan tanah itu menyembul ujung kain putih. Kain kafan. Tapi itu bukan kain kafan lusuh bekas 2 minggu dikubur di tanah lembab. Kain itu putih bersih, serat benangnya masih terlihat jelas dan kaku. Itu kain baru, Mar, suara Naya bergetar. Siapa yang mengganti kain kafannya? Damar berjongkok, mengamati lebih dekat. Tak mungkin ada orang iseng yang menggali kuburan malam-malam hanya untuk mengganti kain kafan mayat tak dikenal. Kecuali pelakunya bukan manusia, atau pelakunya adalah warga desa yang berada di bawah kendali sesuatu. Bukan diganti, Nay, gumam Damar. Matanya menyipit melihat pola tanah di sekitarnya. Tanahnya berantakan ke arah luar, seperti dia sendiri yang keluar, mengambil kain baru, lalu masuk lagi. Pikiran itu terlalu gila, tapi bukti di depan mata sulit disangkal. Damar mengalihkan sorot senternya ke area sekitar makam, mencari petunjuk lain. Cahaya senter menyapu semak belukar, sampah plastik tua, dan akar-akar pohon bambu yang menyembul seperti urat nadi bumi. Tiba-tiba, cahaya senter memantulkan kilatan benda kecil yang tersangkut di salah satu ranting semak berduri sekitar 2 meter dari makam. Damar mendekat dan mengambil benda itu, sebuah gelang. Gelang akar bahar berwarna hitam pekat, melingkar kaku. Gelang jenis ini biasanya dipakai oleh orang-orang tua atau jawara sebagai tolak bala. Punya siapa itu? Tanya Naya. Damar memutar-mutar gelang itu di tangannya. Teksturnya kasar, tapi ada ukiran kecil di bagian dalamnya. Ukiran kasar berupa inisial huruf SW. Saat jari Damar menyentuh inisial itu, sebuah sensasi aneh menyengat kepalanya. Pusing mendadak menyerang, disertai kilasan-kilasan gambar yang muncul cepat di benaknya. Hujan deras, teriakan massa yang marah, batu yang melayang, darah yang mengalir di aspal basah, dan wajah seseorang, wajah yang memohon ampun dengan mulut berdarah.
Damar terhuyung ke belakang, hampir jatuh menabrak Naya. "Mar, kamu kenapa?" pekik Naya panik. Damar memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Kilasan ingatan itu bukan halusinasi, itu ingatan masa lalunya. Ingatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam di sudut memorinya yang paling gelap. Ia kenal gelang ini. Ia pernah melihat gelang ini melingkar di pergelangan tangan seseorang bertahun-tahun yang lalu. Seseorang yang ia biarkan mati. "Aku tahu siapa dia, Nay," desis Damar. Nafasnya memburu, matanya menatap horor ke arah makam. "Gelang ini punya Pak Suwito, orang gila yang dulu sering lewat desa kita waktu kita masih SMP." Naya menutup mulutnya kaget. "Pak Suwito yang dituduh nyuri kambing Pak Lurah itu?" Damar mengangguk lemah. Ingatan itu kini kembali utuh, menyakitkan dan menakutkan. Malam itu, belasan tahun lalu, warga desa main hakim sendiri. Mereka menyeret Pak Suwito yang tunawisma, memukulinya di lapangan desa di tengah hujan lebat. Damar ada di sana, mengintip dari balik pohon beringin. Ia melihat Pak Suwito menatapnya, satu-satunya saksi mata yang tidak ikut memukul, dengan tatapan memelas, meminta tolong. Tapi Damar kecil ketakutan. Ia memilih lari, ia memilih diam. Dan besok paginya, Pak Suwito hilang. Warga bilang dia diusir dari desa. Ternyata dia tidak pernah pergi. Dia dibunuh dan dibuang. Dan sekarang, jasad tanpa identitas yang ditemukan 2 minggu lalu itu adalah jasad Pak Suwito yang akhirnya dimuntahkan kembali oleh sungai, menuntut keadilan yang tertunda belasan tahun. "Kita harus ke rumah Pak RT sekarang, Nay. Semua orang harus tahu, kita nggak lagi berhadapan sama hantu asing. Kita berhadapan sama dosa kita sendiri," kata Damar tegas, meski suaranya bergetar menahan ngeri. Namun sebelum mereka sempat beranjak, suara gemertak bambu terdengar keras di belakang mereka. Krik. Bukan suara bambu patah karena angin, itu suara langkah kaki berat yang menginjak ranting kering. Langkah kaki yang banyak. Damar dan Naya menoleh serempak. Di sekeliling kebun bambu, di antara bayang-bayang batang pohon yang rapat, puluhan pasang mata merah menyala sedang menatap mereka. Sosok-sosok hitam berwujud samar mulai bermunculan dari balik kabut, mengepung mereka. Mereka bukan hantu Pak Suwito, mereka adalah penjaga tanah Sengkolo ini, yang marah karena makam tuannya diusik. "Lari, Nay, lari!" teriak Damar, menarik tangan Naya menerobos semak belukar, menjauh dari kepungan makhluk-makhluk penunggu tanah keramat itu. Napas Damar dan Naya serasa hampir putus saat mereka menghambur masuk ke halaman rumah Pak Rasin, ketua RT desa itu. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan suara gemuruh langkah kaki gaib yang mengejar hingga batas desa. Di pendopo rumah Pak Rasin, sudah berkumpul beberapa warga senior. Wajah mereka tegang, diselimuti ketakutan yang sama. Ada Ustadz Hamim yang sedang memutar tasbih, Bu Sariyah yang duduk memeluk lutut di pojok, dan Pak Rasin sendiri yang terbaring lemah di balai-balai bambu dengan kulit wajah yang melepuh aneh. Kedatangan Damar yang tiba-tiba membuat semua orang tersentak. "Pak, kita harus bicara," seru Damar, napasnya masih memburu. Ia meletakkan gelang akar bahar hitam itu di atas meja kayu di tengah pendopo. Bunyi klak saat gelang itu menyentuh meja, membuat suasana hening seketika. Mata Pak Rasin membelalak melihat benda itu. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba kejang sesaat, seolah tersengat listrik. Bu Sariyah menjerit tertahan, menutup wajahnya dengan tangan. "Dari mana kamu dapat itu, Leh?" tanya Ustadz Hamim dengan suara berat, matanya menatap tajam ke arah Damar. "Dari makam itu, Tas, di sebelah patok bambu," jawab Damar tegas. "Itu gelang Pak Suwito kan? Orang yang dulu bapak-bapak bilang diusir dari desa 15 tahun lalu?" Hening yang panjang dan menyiksa menyelimuti pendopo. Angin sore berhembus kencang, membanting pintu pagar yang tidak dikunci, membuat semua orang terlonjak kaget. Ustadz Hamim menghela napas panjang, lalu menatap Pak Rasin yang kini membuang muka. "Sudah waktunya jujur, Pak RT. Bangkai gajah tidak bisa ditutupi dengan daun pisang.
Desa ini kenapa gebluk karena kita menyimpan bangkai itu terlalu lama. Dengan suara parau dan terbata-bata, Pak Rasin akhirnya mulai bicara. Cerita yang keluar dari mulutnya adalah pengakuan dosa kolektif yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh para tetua desa. Malam itu, 15 tahun yang lalu, isu pencurian ternak sedang marak. Warga resah, emosi mudah tersulut. Ketika Pak Suwito, gelandangan yang kebetulan lewat dan sering tidur di pos ronda, ditemukan sedang memegang tali kambing Pak Lurah, padahal ia hanya ingin memindahkannya agar tidak kehujanan. Warga langsung menuduhnya maling. Tanpa pengadilan, tanpa tanya jawab, masa mengamuk. Kami hilaf, Mar. Isak Pak Rasin, air mata meleleh di pipinya yang luka. Waktu sadar, dia sudah nggak bernapas, kami panik, takut dipenjara. Akhirnya, jasadnya dibuang ke sungai, diberati batu besar biar tenggelam. Damar mengepalkan tangannya, rasa muak dan marah bercampur aduk di dadanya. Dan jasad tanpa identitas yang ditemuin 2 minggu lalu itu, iya, potong Busariah lirih. Itu Suwito. Sungai memuntahkannya lagi, tapi karena kondisinya sudah rusak, dan kami terlalu takut untuk mengakui, kami pura-pura tidak kenal. Kami kubur dia buru-buru biar cepat selesai urusannya. Kami pikir kalau sudah dikubur, ya sudah. Ternyata tanah menolak menerima jasad yang masih menyimpan dendam. Arwah Suwito tidak tenang karena kematiannya tidak diakui dan pemakamannya pun dilakukan dengan cara menghina. Di tanah buangan, tanpa nama, tanpa doa yang tulus. Dia marah, Le. Dia sangat marah. Bisik Pak Rasin gemetar. Setiap malam, dia datang ke mimpi saya. Dia cuma bilang satu kata. Balikin. Balikin namanya. Balikin martabatnya. Tiba-tiba, lampu di pendopo itu mati total. Gelap gulita menyergap seketika. Kepanikan melanda. Terdengar suara kursi bergeser, doa-doa panik yang digumamkan, dan suara korek api yang coba dinyalakan, tapi selalu mati tertiup angin yang entah datang dari mana. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara hewan malam. Itu suara napas. Berat, basah, dan terdengar dari segala penjuru, seolah-olah sumber suara itu mengelilingi mereka rapat-rapat. Lalu, sebuah bisikan massal terdengar tepat di telinga masing-masing orang yang ada di sana. Serempak, seperti paduan suara dari neraka. Sudah ingat. Damar merasakan hawa dingin sedingin es meniup tengkuknya. Ia tahu sosok itu ada di belakangnya. Ia teringat pantangan ketiga, jangan menoleh. Damar mematung, keringat dingin mengucur deras. Tapi tidak semua orang sekuat Damar. Bu Sariah yang mentalnya sudah rapuh tidak tahan dengan tekanan itu. Ia menjerit histeris dan menoleh ke belakang. "Jangan ganggu aku!" teriaknya sambil memutar badan. Jeritan Bu Sariah terputus mendadak, digantikan oleh suara guk seperti orang tersedak. Lampu pendopo tiba-tiba menyala kembali, berkedip-kedip suram. Pemandangan di depan mata membuat lutut Damar lemas. Bu Sariah berdiri kaku di pojok. Matanya melotot putih semua, mulutnya menganga lebar dalam ekspresi horor abadi. Dan di lehernya ada bekas cengkeraman tangan lumpur hitam yang membekas jelas di kulit keriputnya. Bu Sariah ambruk ke lantai, pingsan atau mungkin lebih buruk. Tapi teror belum selesai. Di tengah pendopo, tepat di sebelah meja tempat gelang akar bahar tadi diletakkan, kini berdiri sosok itu. Kali ini wujudnya jelas, bukan lagi bayangan, bukan lagi kabut. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya bungkuk, kulitnya pucat pasi kebiruan seperti mayat yang terlalu lama terendam air, penuh luka memar dan tanah merah. Pakaiannya adalah kain kafan yang sudah sobek-sobek, menjuntai kotor menyapu lantai. Dan wajahnya. Damar menahan napas, wajah itu hancur. Tapi mata itu menatap lurus ke arah Pak Rasin, mata yang penuh dengan tuntutan. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus kering, menunjuk wajah Pak Rasin, lalu suara parau keluar dari tenggorokannya yang sepertinya penuh lumpur. "Namaku."
Pak Rasin menjerit, mundur hingga terpojok ke dinding, kencing di celana saking takutnya. Sosok itu melangkah maju, menyeret kakinya yang patah. Srek, srek. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah di lantai keramik putih pendopo. Ia datang untuk menagih hutang nyawa. Kekacauan meledak di pendopo rumah Pak Rasin. Beberapa warga yang hadir di sana berhamburan lari, saling dorong, menabrak kursi dan meja demi menyelamatkan diri dari sosok mengerikan yang berdiri di tengah ruangan. Tapi anehnya, sekeras apapun mereka mencoba lari keluar dari pendopo, mereka hanya berputar-putar di halaman. Pagar rumah seolah menjadi tembok tak kasat mata yang mengurung mereka dalam satu arena pengadilan gaib. Damar, Naya, dan Ustadz Hamim tetap berada di tempat. Bukan karena berani, tapi karena kaki mereka seolah dipaku ke lantai oleh aura pekat yang dipancarkan sosok itu. Sosok mayat hidup itu, arwah Pak Suwito, terus berjalan tertatih mendekati Pak Rasin yang terpojok di dinding. Bau busuk mayat yang menyengat memenuhi udara, membuat perut mual. Setiap langkahnya diiringi suara krek tulang beradu yang ngilu. "Pergi, pergi setan!" teriak Pak Rasin histeris, melempar apa saja yang bisa digapainya. Bantal kursi, asbak, gelas ke arah sosok itu. Barang-barang itu menembus tubuh sosok tersebut seolah ia terbuat dari asap, lalu jatuh berantakan di lantai. Makhluk itu tidak bergeming. Ia terus maju. Ustadz Hamim maju selangkah, mengangkat tangannya, mencoba memblokir jalan makhluk itu dengan doa. "Wahai makhluk Allah, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu kaum yang masih hidup," seru Ustadz Hamim lantang. Sosok itu berhenti sejenak. Kepalanya yang miring patah menoleh perlahan ke arah Ustadz Hamim. Tidak ada rasa takut di mata putihnya, hanya ada rasa bosan dan marah. Dengan gerakan tangan yang santai, sosok itu mengibaskan tangannya di udara. Brak! Tubuh Ustadz Hamim terpental keras ke belakang seolah dihantam truk tak terlihat, menabrak tiang pendopo hingga pingsan seketika. Damar ternganga. Kekuatan makhluk ini jauh di luar nalar. Ini bukan arwah gentayangan biasa. Ini adalah manifestasi dari dendam kesumat yang sudah mengkristal selama belasan tahun, diperkuat oleh energi tanah Sengkolo tempat ia dikubur. Kini, tidak ada lagi yang menghalangi jalan makhluk itu menuju Pak Rasin. Sosok itu membungkuk di depan Pak Rasin yang menggigil hebat. Tangan kanannya yang kurus panjang, dengan kuku-kuku hitam kotor, perlahan terulur mencengkeram leher Pak RT itu. Ia mengangkat tubuh tua Pak RT dengan mudah, seolah mengangkat boneka kapas. Kaki Pak RT menendang-mendang udara, wajahnya merah padam kehabisan nafas. "Sebut!" geram makhluk itu, suaranya seperti batu yang digerus. "Sebut dosamu!" Pak Rasin mencoba bicara, tapi tenggorokannya tercekik. Matanya memohon ampun. Damar tidak tahan melihatnya. Rasa takutnya memang besar, tapi rasa kemanusiaannya lebih besar. Ia ingat kesalahannya dulu, diam saat melihat ketidakadilan. Ia tidak mau mengulang kesalahan yang sama. "Lepaskan dia!" teriak Damar sekuat tenaga. Suara Damar memecah fokus makhluk itu. Cengkramannya sedikit melonggar. Kepala makhluk itu berputar 180 derajat, gerakan yang mustahil bagi manusia, menatap lurus ke arah Damar. "Kamu," desis makhluk itu, "saksi." Damar gemetar, tapi ia memaksakan kakinya melangkah maju. "Saya saksi, Pak Suwito. Saya lihat Bapak waktu itu. Saya lihat Bapak cuma mau neduhin kambing itu, bukan mencuri. Saya tahu Bapak nggak salah." Pengakuan itu keluar begitu saja. Pengakuan yang ia tahan selama 15 tahun. Mata putih makhluk itu melebar sedikit. Cengkramannya pada leher Pak Rasin terlepas. Tubuh Pak RT jatuh berdebung ke lantai, terbatuk-batuk rakus menghirup udara. Sosok itu kini sepenuhnya berbalik menghadap Damar. Ia berjalan mendekat. Naya menarik baju Damar dari belakang, mencoba menahannya, tapi Damar bergeming. "Maafkan saya, Pak. Maafkan kami," ucap Damar lagi, air mata menetes di pipinya. "Bapak orang baik. Bapak nggak pantas diperlakukan begini." Sosok itu berhenti tepat satu langgah di depan Damar. Hawa dinginnya menusuk tulang.
Wajah hancurnya begitu dekat, hingga Damar bisa melihat belatung yang menggeliat di rongga pipinya yang bolong. Makhluk itu mengangkat tangannya lagi. Damar memejamkan mata, siap menerima nasibnya. Ia pasrah. Namun, hantaman itu tidak pernah datang. Sebaliknya, Damar merasakan sentuhan dingin di bahunya. Bukan mencekik, tapi menepuk pelan. "Nama," bisik makhluk itu tepat di telinga Damar. "Kembalikan namaku." Damar membuka matanya. Ia mengerti sekarang. Makhluk ini tidak butuh darah lagi. Dia butuh identitasnya kembali. Dia butuh diakui sebagai manusia, bukan sebagai mayat tanpa nama atau si pencuri kambing. Damar menoleh ke arah Pak Rasin yang masih terkapar. "Pak RT, sebut namanya. Akui dia warga kita. Sekarang," bentak Damar. Pak Rasin dengan suara serak dan sisa tenaga terakhirnya, akhirnya bersuara. "Suwito." Namanya Suwito bin Karman, warga kehormatan desa Sumber Asih. "Maafkan kami, Suwito. Maafkan saya." Angin kencang tiba-tiba berhembus memutar di dalam pendopo. Sosok mayat hidup itu mulai bergetar hebat. Tubuhnya perlahan meluruh, berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat yang berputar-putar naik ke langit-langit pendopo, lalu melesat keluar menembus atap menuju arah kebun bambu. Suasana kembali hening. Lampu pendopo menyala terang benderang dan stabil. Pagar gaib yang mengurung mereka runtuh. Warga yang tadi berlarian kini berhenti, saling pandang dengan wajah bingung dan lega. Damar jatuh terduduk, kakinya lemas seperti jeli. Naya langsung memeluknya sambil menangis. "Sudah selesai, Mar? Apa sudah selesai?" tanya Naya di sela tangisnya. Damar menggeleng pelan, menatap kegelapan malam di luar pendopo. "Belum, Nay. Dia baru pergi. Dia belum pulang. Kita harus mengantarnya pulang dengan benar malam ini juga." Damar menatap jam dinding. Pukul 2 dini hari. "Siapkan cangkul dan kain kafan baru yang layak. Kita ke kebun bambu sekarang." Malam pengadilan sudah selesai, tapi tugas terakhir menanti. Pemakaman ulang. Dan Damar tahu, prosesi itu tidak akan berjalan mudah, karena tanah Sengkolo itu tidak akan melepaskan penghuninya begitu saja, tanpa perlawanan terakhir. Iring-iringan warga berjalan dalam diam menuju kebun bambu. Tidak ada obor, hanya sorot senter dan lampu Petromax yang dibawa beberapa orang. Suasana hikmat bercampur ngeri. Ustadz Hamim, yang sudah siuman meski jalannya sedikit pincang, memimpin di depan bersama Damar. Di belakang mereka, beberapa pemuda desa memanggul keranda kosong, cangkul, dan perlengkapan mandi jenazah. Pak Rasin dipapah oleh 2 orang hansip. Wajahnya masih pucat pasi, namun ia memaksakan diri ikut sebagai bentuk pertanggungjawaban terakhirnya. Sesampainya di kebun bambu, udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti area makam, seolah alam ghaib sedang berusaha menyembunyikan lokasi itu dari manusia. Suara kresek daun bambu terdengar riuh rendah, seperti bisikan ribuan orang yang sedang menonton prosesi ini dari balik kegelapan. Jangan ada yang bicara sembarangan, fokus berdoa. Niat kita baik, mengembalikan hak saudara kita. Pesan Ustadz Hamim tegas. Proses penggalian dimulai. Tanah merah itu terasa keras, seolah menolak untuk dicangkul. Setiap kali mata cangkul menghujam tanah, terdengar suara dentuman pelan dari dalam perut bumi. Seperti detak jantung raksasa yang terganggu tidurnya. Para penggali saling pandang dengan wajah takut, tapi Damar memberi isyarat untuk terus lanjut. Semakin dalam lubang digali, semakin menyengat bau busuk yang keluar. Dan anehnya, air mulai merembes masuk ke dalam liang lahat, padahal tanah di sekitarnya kering kerontang. Air itu berwarna keruh, berbau amis darah. "Terus gali, jangan berhenti," seru Damar saat melihat para penggali mulai ragu karena air sudah setinggi mata kaki mereka di dalam lubang. Akhirnya, cangkul membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi tulang. Mereka berhasil mengangkat sisa-sisa jasad itu. Kondisinya memilukan. Kain kafan lama sudah hancur bercampur lumpur.
menyisakan tulang belulang yang berserakan tidak beraturan. Damar turun tangan langsung membantu mengumpulkan tulang-tulang itu satu persatu, meletakkannya dengan hati-hati di atas kain putih bersih yang sudah disiapkan. Ia memperlakukan tulang itu seolah sedang menggendong bayi, penuh kelembutan dan rasa hormat. "Maaf ya Pak, maaf kami terlambat," bisik Damar berulang kali setiap kali ia memungut bagian tulang rusuk yang patah, bukti kekerasan masa lalu. Setelah semua tulang terkumpul, prosesi pemandian dilakukan di tempat itu juga dengan air doa yang dibawa dari masjid. Suasana hening mencekam, hanya suara guyuran air dan lantunan ayat suci yang terdengar. Saat air terakhir disiramkan, bau busuk yang sejak tadi menyengat tiba-tiba lenyap, berganti aroma tanah basah yang netral. Kini saatnya penguburan ulang. Liang lahat sudah dibersihkan dan diperdalam. Damar, sebagai saksi kunci dan orang yang dipercaya arwah itu, mengajukan diri untuk turun ke liang lahat guna menerima jenazah. Damar turun ke lubang sempit itu. Tanah di kiri kanannya terasa dingin menekan. Di atas, Ustadz Hamim dan warga menurunkan bungkusan kain kafan putih berisi tulang belulang Pak Suwito perlahan-lahan. Damar menyambutnya, membaringkannya miring menghadap kiblat. Ia membuka tali pocong bagian kepala, menempelkan pipi jenazah yang kini hanya tengkorak terbungkus kapas ke tanah. "Istirahat yang tenang Pak Suwito. Bapak sudah pulang, Bapak sudah punya nama," bisik Damar pelan-pelan saat ia menyentuh kain kafan itu. Lalu Damar berdiri untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Damar bergetar namun lantang, memecah kesunyian malam di tengah kebun bambu angker itu. Saat azan berkumandang, angin kencang yang tadi menderu tiba-tiba berhenti total. Daun-daun bambu diam tak bergerak. Kabut menipis. Alam seolah tunduk mendengarkan panggilan suci itu. Namun tepat ketika Damar selesai iqomah dan hendak naik keluar dari liang lahat, sesuatu terjadi. Tangan Damar sudah memegang tepi lubang, satu kakinya sudah naik berpijak pada dinding tanah, tapi kaki kirinya yang masih di dasar lubang tertahan. Ada yang memegangnya. Jantung Damar berhenti berdetak sesaat. Ia merasakan cengkeraman tangan dingin yang kuat melingkar di pergelangan kakinya. Bukan cengkeraman kasar yang ingin menariknya ke bawah, tapi cengkeraman menahan. Damar menunduk perlahan ke dalam liang lahat yang gelap. Di bawah sana, kain kafan yang baru saja ia rapikan bergerak. Tangan jenazah itu seolah menembus kain, memegang kaki Damar. Dan dari balik kain penutup wajah, terdengar suara bisikan yang sangat jelas. Tidak lagi parau atau menyeramkan, melainkan suara laki-laki tua yang lelah namun lega. "Matur nuwun Nak Damar." Dan kemudian, suara itu berubah nada. Dari ucapan terima kasih yang tulus, nadanya sedikit meninggi, menyeringai, memberikan pesan terakhir yang membuat darah Damar membeku. Tapi, yang lain belum mau tidur. Cengkeraman itu terlepas begitu saja. Damar tersentak, buru-buru memanjat naik dibantu tangan-tangan warga yang menariknya. Nafasnya memburu. Ia menatap horor ke dalam lubang kubur yang kini diam tak bergerak. "Kenapa, Mar? Ada apa?" tanya Naya panik melihat wajah Damar yang seputih kertas. Enggak apa-apa. Ayo cepat tutup tanahnya, pasang nisannya." Para warga bekerja cepat menimbun liang lahat itu. Gundukan tanah merah terbentuk rapi. Sebuah batu nisan kayu jati yang kokoh ditancapkan di atasnya. Tertulis jelas dengan cat putih, Suwito bin Karman. Doa penutup dibacakan. Semua warga mengamini dengan khusyuk, merasa beban berat di pundak mereka terangkat. Teror selesai, desa aman. Tapi Damar tidak bisa tenang. Kata-kata terakhir itu teringang-ingang di kepalanya. Yang lain belum mau tidur. Yang lain? Siapa yang lain? Saat rombongan warga mulai beranjak pulang meninggalkan makam yang kini terlihat damai itu, Damar menoleh sekali lagi ke belakang. Senter Naya yang menyorot ke tanah tanpa sengaja menerangi area di sekitar makam baru Pak Suwito. Mata Damar membelalak. Di sekitar makam Pak Suwito,
Tanah-tanah datar di kebun bambu itu mulai retak. 1, 2, 3, 5, 10 retakan muncul serentak. Dan dari setiap retakan itu, muncul ujung-ujung patok bambu tua yang sudah lapuk terdorong naik dari dalam perut bumi. Ternyata, kebun bambu itu bukan hanya tempat pembuangan satu mayat. Itu adalah kuburan massal dari dosa-dosa desa yang lebih tua yang selama ini tidur tenang, namun kini terbangun karena satu saudaranya berhasil pulang. Dan mereka semua ingin pulang juga. Seminggu telah berlalu sejak malam pemakaman ulang itu. Desa kembali ke ritme kehidupannya yang normal. Seolah teror kemarin hanyalah mimpi buruk kolektif yang disepakati untuk dilupakan. Warung-warung buka kembali. Anak-anak kembali mengaji di musola. Dan pos ronda kembali riuh oleh suara domino dibanting. Namun, di balik tawa dan obrolan ringan, ada tatapan mata yang saling menghindar setiap kali topik tentang kebun bambu terserempet. Trauma itu masih ada, mengendap seperti lumpur di dasar sungai yang tenang. Damar mengemasi barang-barangnya. Liburan, atau lebih tepatnya petualangan horor, ini sudah berakhir. Ia harus kembali ke kota, kembali ke rutinitas pekerjaan yang menumpuk. Bapak sudah sembuh total. Meski kini jadi lebih pendiam dan rajin ke masjid. Ibu sudah bisa tersenyum lagi sambil memasakkan bekal rendang untuk Damar. Hati-hati di jalan ya, Leh. Jangan lupa sholat. Pesan ibunya saat Damar memanaskan mesin mobil travel yang menjemputnya di depan rumah. Damar mencium tangan kedua orang tuanya. Ia melirik ke arah Naya yang berdiri di seberang jalan, melambaikan tangan dengan senyum tipis. Damar membalas lambaian itu. Ada rasa lega yang membuncah di dadanya. Ia berhasil. Ia menyelesaikan masalah masa lalu, menyelamatkan desa, dan yang terpenting, ia selamat. Mobil travel melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah, menyusuri jalan aspal desa yang kini terang benderang oleh matahari pagi. Damar menyandarkan kepalanya di jendela, menatap pemandangan desa yang bergerak mundur. Sawah hijau, balai desa, dan akhirnya gapura desa. Saat mobil melewati gapura selamat jalan, Damar melirik spion samping. Jantungnya berdesir pelan. Ia berharap tidak melihat apa-apa. Dan syukurlah memang tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok hitam di bawah tiang lampu. Tidak ada lambaian tangan mayat. Hanya anak-anak SD yang bersepeda pulang sekolah. Damar menghela napas panjang, memejamkan mata, membiarkan kelelahan seminggu ini mengambil alih. Ia tertidur pula sepanjang perjalanan 5 jam menuju kota. Sampai di kos-kosannya yang sempit namun nyaman di tengah kota, hari sudah sore. Damar menyeret koper dan tas jinjinya masuk. Rasanya nikmat sekali bisa kembali ke zona amannya. Tidak ada tanah sengkolo, tidak ada kutukan, hanya bising klakson kota dan aroma knalpot yang entah kenapa terasa menenangkan. Damar meletakkan tas jinjingnya di atas meja belajar. Ia berniat membongkar isinya. Baju kotor, oleh-oleh rendang, dan beberapa buku yang ia bawa. Ia membuka resleting itu. Srek. Suara resleting itu terdengar normal, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Damar meremang. Perasaan was-was yang ia rasakan di desa tiba-tiba muncul lagi, menyelinap masuk ke kamar kosnya yang ber-AC. Damar menepis perasaan itu. Cuma Parno, gumamnya. Ia mengeluarkan baju-baju kotornya satu persatu, melemparkannya ke keranjang cucian. Baju kaos, celana jeans, jaket, sampai tas itu kosong. Tapi tunggu, tas itu tidak kosong. Di dasar tas, di sela-sela lipatan kain pelapis bagian dalam, ada sesuatu yang menggunduk. Damar mengerutkan kening. Ia merogoh ke dalam, menyentuh gundukan itu. Teksturnya kasar, berpasir, dan lembab. Jantung Damar mulai berpacu lebih cepat. Ia menarik tangannya keluar. Jari-jarinya kotor oleh tanah merah basah. Napas Damar tercekat. Ia yakin tas ini bersih saat ia berangkat.
Ia tidak pernah menaruh tas ini di tanah selama di desa. Dengan tangan gemetar, Damar membalikkan tas itu, menumpahkan isinya ke atas meja. Bruk. Bukan debu atau remah makanan yang jatuh, melainkan segumpal tanah merah, tanah liat pekat yang basah dan berbau anyir. Dan di tengah gumpalan tanah itu, terdapat sebuah benda kecil yang sangat familiar. Sebuah patahan bambu hijau. Ujungnya runcing, bekas patah paksa. Dan di batang bambu kecil itu, terikat secarik kain putih lusuh yang ujungnya terdapat noda darah kering. Itu adalah potongan patok bambu dari makam Pak Suwito. Atau mungkin patok dari makam yang lain. Damar mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak lemari. Matanya menatap horor pada benda itu. Bagaimana benda itu bisa ada di sana? Siapa yang memasukkannya? Tiba-tiba lampu kamar kosnya berkedip. Bzz, bzz. Suhu ruangan turun drastis. AC yang disetel 24 derajat tiba-tiba terasa seperti lemari es mayat. Dan kemudian Damar mendengarnya. Suara itu, suara yang seharusnya tertinggal ratusan kilometer jauhnya di desa terpencil di Jawa Timur. Srek, srek, srek. Suara seretan kaki yang berat di lorong kos-kosan tepat di depan pintu kamarnya. Suara itu berhenti. Hening sejenak. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu kosnya. 3 kali. Tok, tok, tok. Damar membeku. Ia tidak berani bernapas. Dari celah bawah pintu, perlahan-lahan merembes masuk cairan kental berwarna merah kecoklatan. Lumpur. Lumpur itu mengalir masuk, membentuk genangan kecil di lantai keramik putih kamarnya. Dan dari balik pintu, terdengar suara bisikan yang akrab. Suara yang ia dengar di liang lahat malam itu. Suara yang menyeringai. Sudah sampai, Nak Damar. Damar menyadari satu hal yang mengerikan. Ritual pemakaman itu bukan untuk menenangkan mereka. Ritual itu adalah undangan. Dengan menyebut nama, dengan mengakui keberadaan mereka, Damar telah membuka pintu. Dan ternyata mereka tidak ingin diam di tanah desa yang sepi. Mereka ingin ikut saksi hidup mereka. Mereka ingin ikut ke kota. Lampu kamar mati total. Dalam gelap, Damar bisa mendengar suara kunci pintunya diputar dari luar. Klik. Pintu terbuka perlahan. Ternyata dia tidak minta dipulangkan ke tanah. Dia minta ikut pulang bersamaku. Begitulah kisah Damar berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai di tempat yang baru. Dari kisah desa kutukan ini, kita belajar satu hikmah yang sangat dalam. Bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti ada balasannya. Kejahatan yang ditutupi serapat apapun, pada akhirnya akan terbongkar. Karena tanah tidak akan pernah mau menerima kebohongan. Dan ingat, memanusiakan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, adalah kewajiban kita. Jangan sampai ketidakpedulian kita melahirkan dendam yang tak berusahan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita horor yang mengangkat misteri dan urban legend lokal seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian yang penakut tapi penasaran, dan pastikan kalian sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan teror-teror berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian siapa sebenarnya sosok-sosok lain yang bangkit di kebun bambu itu? Dan apakah Damar bisa selamat dari teror yang mengikutinya sampai ke kota? Saya tunggu teori-teori mengerikan kalian. Sampai jumpa di kisah malam berikutnya. Tetap waspada, dan jangan lupa kunci pintu kamar kalian sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.